SMP, MTS ya, ada aliyah mungkin ya. Jadi kan ini tampilannya yang pra visitasi, ya kan? Udah terlihat ya, Ibu? Terlihat Pak. Udah Pak, udah. Jadi tadi Pak siang saya asesor 1, sekarang saya asesor 2 karena ada yang nggak bisa dengan Pak Iwan. Jadi makanya jadi sama tampilan kita mungkin nanti di asesor 2 dia seperti ini. Nah kalau di asesor 1 dia ada penilaian kelompok nanti di visitasi. Kalau di apa sama seperti ini ya. Terlihat ya ibu-ibu ya. Oke. Nah pertama kan ini DW ya. Kalau kemarin namanya DU, dokumen unggahan. Sekarang dibikin untuk DW. Dokumen wajib. Kita klik dokumen wajib, ya kan? Terlihat dokumen wajib? Apa masih yang? Pak, terlihat. Ya, nah di sini kan ada KPSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang kan namanya KSP aja, kurikulum satuan pendidikan. Ada yang pakai KOSP, kalau kurikulum 13 masih boleh kan begitu ya. Nah jadi kita lihatlah dia punya sudah unggah. Nah itu kan bisa diklik gitu. Jadi apa yang diunggahnya. Nah ternyata ini kan nggak cocok. Ini pun saya baru buka ini. Nggak cocok, ya kan? Jadi kan sesuai dengan ini kan RKAS ini yang diunggahnya nih, salah masuk deh nih. Jadi RKAS di sini kan, nah iya nomor 2. Iya, sama. Jadi inilah memang kelemahan apa kita. Jadi makanya ini nanti sebagaimana waktu kita pelatihan ini kan dihubungilah sama kepala sekolah atau operatornya supaya yang sesuai lah. Supaya nanti kita bisa klik di sini, pilih ini, sesuai kan gitu. Oh iya Pak. Nggak usah malah kita pilih tidak sesuai dulu lah kan. Ini kan sebenarnya tidak sesuai nih kan. Sekarang posisi hari ini kan nggak sesuai nih. Tapi kan kita bisa kita hubungi sekolahnya malam ini atau besok begitulah, supaya yang KOSP lah diunggah ke nomor 1, nomor 2 RKT. Nah RKT kalau ini saya lihat udah cocok. Oh belum juga, RKS juga ini. Ini kan apa ini asal Bapak Sinan ini? Iya, dia ngejar apa aja nih. Inilah sekolah apa ini, MI apa tadi ini. Ini kalender, kalau ini masih cocok. Aliyah apa ini lo SMA? Ya gitulah. Makanya Pak Ibu tanya, kalau lah misalnya ini kan kita kan hubungi asesi, terus misalnya kan seperti ketentuannya besok harus selesai pagi-pagi lah, ya kan kita hubungin dan sampai misalnya jam berapa tuh? Jam 11.59 malam dia belum isi, itu apakah ada nilai minimum dan maksimum, nilai minimum untuk klik selesai? Oh, nggak ada Bu. Kita cukup di sini hanya klik sesuai nggak sesuai gitu aja nih. Nanti. Ya, ini kan ada sesuai, tidak sesuai. Jadi kalau kita bikin tidak sesuai kan sementara kan masih bisa mereka kasih kesempatan lah. Ya, 1 hari, 2 hari. Jadi di sini hanya seperti ini deh Bu. Tidak sesuai gitu aja. Oke Pak, lanjut. Gitu kan. Jadi nanti akan muncul di BA berita acara di sini. Kalau dia udah sesuai atau tidak sesuainya itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini kan tadi DW ya, dokumen wajib. Berikutnya DKA. Nah, DKA ini kan deskripsi kinerja asesi kan gitu ya, Ibu. Jadi kan instrumen ini kan ada 14 butir. Ya kan? 14. Nah, semestinya
di deskripsi ini 14 butir itu jadi 59 indikator. Contohnya butir satu itu kan ada 4 indikatornya. Itulah yang saya kirim di format 3.2 itu, ibu-ibu. Karena di situ ada 4, dia udah langsung 4. Gimana ya? Gimana dia? Karena ada yang saya kirim di grup sama Putri, ini juga udah ada. Jadi butir satu. Ya Bu? Saya belum masuk grup, jadi belum tahu. Oh iya. Maaf ya, yang bukan tebing nggak bisa masuk grup ya. Ya. Ibu-ibu yang dikirim kalah sama ibu itu pula. Tapi nggak usah ibu, jangan dimasukkan ke grup kita ya. Kakak dulu lah masuk grup. Iya betul, pindah kakak dulu. Japri. Aku. Jadi kan ibu-ibu, ini kan sebenarnya dari yang ini mungkin ini bisa terlihat ini dari buku panduan ini. Masih deskripsi tadi Pak, DKA. Iya, karena dia beda layar. Itu makanya tadi saya mau buka semua layar. Jadi ini kan sebenarnya berasal dari 14 butir. 14 butir itu kan Capman ya. Kan gitu ya. Capman itu kan 14 butir itu semua. Butir 1 sampai 14. Mau itu PAUD, SD, SMP yang terbaru. Kan gitu ya. Jadi dari 14 butir itu masing-masing butir itu beranak indikator. Jadi contoh butir 1. Itu aja biasa. Ini saya open dulu lah ya, biar lebih. Oke, kita lihat di kalau di PAUD kita kan 26 ya, 26 butir. Jadi di sini kan yang instrumen baru 14. Udah terlihat ya Ibu-ibu? Nah, jadi kan ini kan dari buku yang panduan. Yang ini. Yang ini kan? Panduan yang untuk asesor, yang untuk apa, itu kan ini ya. Iya Pak. Ada kan? Nah, jadi ini ada di bab 5. Di bab 5. Nah, di bab 5 inilah intinya bagaimana cara menggali data. Ya kan, dan memenuhi indikator. Kan gitu ya, Ibu. Nah, jadi ini ada 3 komponen kan? Komponen 1 untuk kinerja pendidik, komponen 2 kan untuk kinerja kepala sekolah. Kan gitu. Jadi, nah ada yang lebih sederhana, yang ini. Lihat ya, Ibu. Nah ini dia udah lebih disederhanakan. Ada kawan-kawan dari asesor disederhanakannya ini. Jadi komponen 1 ada butir 1, butir 2 sampai butir 4 gitu ya. Sampai butir 4. Kan gitu ya. Nah, masuk ke butir 5 itu sudah masuk komponen 2. Kan gitu. Jadi 1 sampai 4 itu kinerja guru, kinerja pendidik. Oke. Komponen 2 itu kinerja kepala sekolah. Itu dari butir 5 sampai butir 9. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 ya. Sampai butir 9. Nah, begitu masuk butir 10 itu udah masuk komponen yang ketiga, iklim, lingkungan belajar.
Nah, jadi 10, 11, 12, 13, 14. Gitu kan, ibu-ibu kan 3 komponen, 14 butir, 59 indikator. Jadi satu butir ada yang anaknya 4 indikatornya ya, ada yang 3, ada juga yang 5, ada yang 6 saya dengar. Nah ini contoh ya, ini butir 1 kan, pendidik menyediakan dukungan sosial emosional gitu kan. Nah dia punya indikator 1, menciptakan interaksi yang setara, saling menghargai, ya kan. Yang kedua, memberi perhatian pada murid. Yang ketiga, memfasilitasi murid untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Nah, yang keempat, memberi umpan balik. Udah masuk ke butir 2. Jadi butir 2 pun nanti anaknya 4 juga indikatornya. Itulah yang kita terjemahkan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, Bu? Gini, saya nanya. Ya, Kan Bu. tadi di pra ini apa kita ngisinya di pra visitasi? Iya, sama. Gini, jadi kan keterpenuhan butir itu bisa dari pravisitasi plus visitasi. Oh, Ya, maksud jadi saya dari Pak. tapi kan dari pravisitasi ini kan dangkal, hanya dokumen yang ada KSP, apalagi tadi RKT, RKAS, kalender, terus RPP guru lah, dokumen guru, RPP guru kan, atau modul ajar kan, baru foto-foto video. Jadi untuk memenuhi ke 14 butir itu pasti kurang. Oke. Ya. Jadi apa yang kurangnya itulah kita buat di format 3.2 Oh, intinya. ya nanti saat visitasi ya Pak, baru Ya, diminta ya, Bu. gitu ya Pak. Ya, Bu Saat Sri. visitasi nanti baru kita minta Saat gitu ya Pak. visitasi tadi ya nanti makanya kalau saya setelah saya lihat ini, karena ini juga waktunya cuma 2 hari untuk 2 sekolah, ini saya kira nggak begitu apa namanya ya, di prime ya, karena penuh kekurangan, banyak kali kurangnya. Iya pastilah itu Pak. Berarti Pak, pravisitasi ini apa aja yang kita kerjakan Pak? Dia mengisi format 3.2 Bu, Oh, intinya. kan itu juga. 3.2 itu kan nanti akan diupload di Sispena itu gitu. Nah, dengan kita membaca dokumen yang 6 yang dia unduh, oke, ditambah dengan DKA, deskripsi kinerja asesi Ya. tadi. Nah, itu kan kata-kata. DKA itu kan tadi hanya berupa deskripsi kata-kata. Tapi kan nggak ada bukti. Misalnya dibilang sekolah kami sudah menciptakan interaksi yang setara. Tapi nggak nampak kan? Maka kita tengoklah di RPP-nya. Kita tengoklah di KUSP-nya. Nah, ada nggak itu menciptakan interaksi yang setara itu gurunya? Nah, jadi kalau ada nanti ya kita tandain aja ada di dalam penjelasan kita nanti yang ada kolom-kolom yang sudah direkap itu. Di situ kan nanti ada dibikin di RPP-nya ada begini, nah, begitu. Nanti waktu visitasi kita lengkapi lagi, gitu deh Bu. Nanti waktu visitasi kita lengkapi, maksudnya RPP-nya kita foto terus kita upload di situ. Oh iya, itu nanti untuk di penilaian, itu nanti di visitasi untuk difoto, divideokan kayak di TK sama kan? Nah, saya senang saya nengok Bu Sri itu lihat kali untuk video mana-mana poin-poin yang punya nyangkut di butir, gitu kan? Di indikator, itulah di foto video. Oh, Gitu. Ya, dan hanya bagian-bagian pentingnya saja, misalnya dokumen kayak KSP itu kan tebal. Di halaman berapa itu ada misalnya tadi menciptakan interaksi yang salah, nih kan? Atau memberi perhatian kepada murid. Di mana itu bagian yang mana itu di dalam dokumennya? Apa di RPP, apa di KSP gitu. Itulah difotokan.
hanya bagian itu saja. Screenshot nanti kita siapkanlah Google Drive. Nah, itu pun Bu Sri yang ngajar saya tuh. Sama kayak di PAUD. Jadi butir satu, indikator satu, gitu kan? Jadi kan kalau butir satu, indikator satu, berarti kan menciptakan interaksi yang setara kan? Ini ya, ibu bapak kan, ibu ya, kan? Jadi ini kan kemungkinannya ada di RPP nih, di modul ajar. Pada saat kegiatan inti, misalnya guru memanggil nama siswanya. Terus siswanya nggak takut bertanya, nggak takut salah, ada diskusi. Nah, inilah dia. Jadi nanti kita gali lagi dari selain dari dokumen tadi, itu dari wawancara, tanya sama gurunya, tanya sama muridnya, kan gitu ya, ibu-ibu. Baru kita observasi kelasnya, nengok, nah divideoin, atau mereka mungkin punya video yang lama, bagaimana gurunya memberi kesempatan pada muridnya sehingga berani bertanya, berpendapat, diskusi, nggak takut salah. Itu dia. Itulah nanti sebagai bukti pemenuhan butir satu, indikator satu. Gitu. Gimana ibu? Ya, berarti kami membaca dokumen yang 6 itu ya Pak. Itu mau dikaitkan dengan dokumen yang ada dari kementerian yang ada di Sispena kan Pak? Berarti dokumen yang dikirim oleh lembaga, dikirim oleh sekolah, itu kami cross check lah dari mulai semua dia masuknya di mana gitu ya kan Pak? Nah, jadi nanti baru kita buat catatan di situ, begitu ya Pak? Ya, itu di format 3.2. 3.2, iya. 3.2 ini kan itu kan nanti akan kita upload, ya. Ini nggak terlihat ya? Nggak apa-apa Pak, nanti kan bisa kita lihat. Belum ya? Oke, saya ganti lagi dulu ke 3.2. Jadi sinkron semua itu, artinya memang itu aja gitu. Ya, 3.2. Ingat tadi nomor 1.1 interaksi yang setara, ya kan? Gitu kan? Nah, coba kita lihat di format 3.2. Nah, ini yang jadi saya udah ini aja nanti bekalnya, tinggal nama asesornya, nama ibu-ibu lah kan, provinsi sama, ada. Ini nggak pala, link ini nggak pala ya. Link ini pun nggak pala ini. Terus kita masuk nomor 1 misalnya. Nomor 1. Ini kan butir 1, pendidik menyediakan dukungan sosial, kan ini tadi butir 1. Nomor indikator 1, menciptakan interaksi yang setara, gitu kan ibu-ibu, saling menghargai. Nah, dari mana ini? Nah, dari rekap data yang sudah dikirim tadi. Nah, dari DK ini yang sekolah yang lalu nih ya, tahap 1 yang lalu saya. Dari DKA dinyatakan oleh kepala sekolahnya bahwa interaksi setara itu saling menghargai terlihat pada proses pembelajaran. Ada kalimat ini kebetulan di dalam DKA-nya si kepala sekolah, ya kan, yang di deskripsi tadi, yang tapi di situ kan dia paragraf aja gitu, dan dia dibatasi dengan 1000 karakter itu. Jadi bagaimana dia mengirit kata-kata sehingga bisa mencakup ke 4 indikator yang ada di butir 1. Demikian juga untuk indikator-indikator yang ada di butir yang lain. Nah, terus karena ini menyangkut pembelajaran, jadi RPP-nya lah. Nah, dari RPP yang diunggah, jadi pada kegiatan pendahuluan, nah kebetulan ada di situ guru menyapa siswa, nanya kabar, berdoa. Ini kan standar nih, biasa ini. Jadi inilah sebagai rekap data yang sudah teridentifikasi, ya Ibu. Nah, lalu data yang akan dikumpulkan lagi terkait dengan ini pada saat visitasi. Nah, ini kan kata-kata ini sebenarnya yang ada di tabel tadi, Bu. Tabel acuan tadi. Wawancara dengan guru 3 orang minimal, kan gitu. Wawancara dengan murid. Jadi maksudnya kan nanti waktu visitasi kita akan tanya gurunya, bagaimana pelaksanaan yang setara, saling menghargai yang Ibu terapkan. Nah, gurunya kan pasti bilang bagus-bagus saja tuh. Lalu tanya sama anak muridnya. Klien kalau misalnya lagi belajar itu
gurunya kasih kesempatan nggak bertanya, berani kan nggak, kok salah kayak mana, dimarahi apa gimana. Nah, nanti kan di sini ketemu nih wawancaranya. Nah, baru kemudian kita observasi. Jadi nanti kalau kami ya, kebetulan saya sama asesor saya waktu itu, asesor saya Pak Alang, orang Tebing juga. Jadi kami bagi-bagi tugas. Saya wawancara sama murid, Bapak itu wawancara sama guru, karena nggak terkejar takutnya 5 jam, ya kan Bu? Kita kan 5 jam satu hari. Sementara butir banyak ini, 14. Satu butir, semua indikator 59. Dan wawancara itu kan banyak, ada wawancara sama kepala sekolah, wawancara sama komite, tergantung butirnya. Nah, gitu. Jadi makanya disesuaikanlah. Jadi bisa lah berbagi tugas. Sebenarnya kalau keinginan dari ban kan sama-sama, tapi takutnya nggak sempat begitu. Gimana kira ibu-ibu? Jadi kata-kata ini disarikan dari tabel tadi sebenarnya. Tabel yang acuan tadi, dari panduan itu. Artinya kan, jadi yang ada sekarang ini, inilah yang ada sekarang, yang sudah diunggah mereka di Sispena, ya kan? Ada di DKA, kan gitu. Kemudian ada RPP, lalu kita sesuaikanlah dengan butir dan indikator. Pak, berarti ini kan ada 14 butir ya. Kemudian terdiri dari 4 komponen 59 ya, 59 indikator. 59 indikator. Oke. Jadi itu kita bagi dua dalam pelaksanaannya. Yang seperti Bapak bilang nanti waktunya nggak sempat gitu. Kita sepakati misalnya ini 2 komponen, misalnya itu Bapak itu kesepakatan, itu kesepakatan gitu. Asesornya itu Bu Ita. Itu kesepakatan asesor Bu. Iya, karena kita kan di apanya itu 5 jam ya per hari kali 2 hari. Ada butir-butir nanti di butir kepala sekolah nomor 567889 itu kan akan ada wawancara dengan kepala sekolah. Misalnya masalah visi misi, masalah anggaran. Lalu kan di cross check lagi ke komite sekolah, diwawancara juga. Lalu di cross check lagi ke orang tua siswa. Ada di situ, ada di komponen yang akan apa ini ada nih, yang di sebelah kanan ini semua. Berarti nanti pada saat visit hadirkanlah ada orang tua siswa, ada komite, ada perwakilannya lah ya. Iya, kita sampaikan sama sebelum kita berkunjung, kita kan udah WA sama sekolah, kepala sekolahnya, sama sesinya. Jadi supaya nanti ada anak murid yang disiapkan 3 orang, ada komite, ada orang tua siswa, gitu. Ya. Di sini lah kan ini ya, wawancara kepala sekolah, terus ada wawancara dengan perwakilan murid, ada gini lah ini semua wawancara ya. Jadi ini kan inilah yang akan kita lakukan nanti pada saat visitasi yang sebelah kanan ini. Sementara yang kolom ini apa yang ada sekarang ini di dalam Sispenanya gitu. Itulah isi format 3.2 ini. Nah, ini ya, ada wawancara dengan orang tua, ya Bu. Ada juga dengan komite, gitu. Jadi berarti kan Pak, isi daripada kolom itu adalah seperti kita kalau di PAUD membuat catatan butir apa yang kita lakukan. Iya. Beda Bu As. Bedanya itu gimana? Kalau di kita kan catatan butir itu kan kita sesuai gitu dokumen yang mereka kirimkan kan. Kalaupun ada yang kurang, kita buat misalnya dokumen belum sesuai, itu kan kita telepon, kita minta supaya diapakan. Jadi di situ tidak ada bahasanya yang bakal kita lakukan nanti saat visitasi.
kalau awal lihat dari 3.2 ini nanti rangkuman dari kegiatan dia sejalan, karena kan kalau kita di KPA itu kan tidak ada bahasanya kita meriksa dokumen lagi, kita langsung ke proses kan begitu. Oh ya, kalau di PAUD ya. Iya, kalau untuk PAUD. Kalau ini kayaknya kita setelah kita meriksa dokumen, terus kita meriksa keabsahan dokumen itu, apakah benar yang ada di lapangan, begitu. Kalau diamati ya Pak, mungkin itu karena kan di situ ada bahasanya apa yang kita cari nanti dari butir 1. Oh, kita menemukannya nanti penggalian datanya melalui observasi sama wawancara kan gitu ya Pak kan? Iya, maksud saya gini. Data yang perlu dikumpulkan saat visitasi itu seperti kan kita diwawancara dengan minimal 3 guru dan atau murid, bahwa murid mengalami proses itu kan catatan butir ya, maksudnya catatan yang kita lakukan bahwa kita telah melakukan wawancara kepada 3 orang anak kan gitu. Cerita tentang apa yang telah kita lakukan, itu maksud saya. Ya, betul juga itu Bu. Jadi nanti setelah ini kan masuk 4.3. Nah, 4.3 itu adalah instrumen pada saat kita sudah visitasi. Jadi kan misalnya menciptakan interaksi yang setara tadi kan. Jadi dari hasil wawancara dengan guru, bahwa guru menyatakan sudah melaksanakan. Wawancara dengan murid juga menyatakan sudah diberikan kesempatan bertanya, terus berani berpendapat, nggak takut salah, ada gitu. Kemudian dari observasi pembelajaran juga terlihat keadaan itu, begitu. Itulah yang rekapnya yang saya kirimkan di komponen itu, Bu. Tinggal copy paste saja ya Pak? Iya, di copy paste saja tinggal, karena gini, kebetulan kan saya rancang, kan kami masing-masing rancang ya, yang asesor SM ya. Terus yang saya buat itu ternyata ini kayaknya lebih simpel kata kawan kamu, ini pakai ini aja lah kita. Ya. Jadi contohnya ini ya, komponen 1. Oke, ini di grup apa udah ada itu yang komponen 1. Nah ini ya. Belum Bapak Gini kan, share loh Pak. Belum Bapak share. Ini udah. Sama Bu Sri belum apa ini emang. Kalau sama yang apa ibu-ibu udah. Kan gini ya. Kita konsisten yang nomor 1 ya, menciptakan interaksi yang setara. Dan ini sengaja memang saya bold tebalkan nih, supaya tahu fokusnya di 1.1 berarti kan indikator 1 butir 1 kan begitu ya? Iya. Nah, 1.2 indikator butir 1 indikator kedua dan seterusnya. Nah, jadi untuk memenuhi indikator 1.1 ini kita wawancara kan tadi sama guru dan murid. Nah, di sini juga saya kasih tanda murid itu kuning. Jadi nanti kita waktu saya rencananya pengalaman ya yang lalu nggak ada gunanya bawa laptop juga ke situ. Cukup kertasnya saya print. Nah, gitu ya nanti. Jadi kuningnya nampak, oh berarti murid. Ini murid. Karena ada butir-butir yang ada murid, ada yang enggak. Kan gitu ya. Nah, jadi kuning dia muridnya itu. Gitu. Nanti kalau warna abu-abu guru, warna merah apa itu orang tua siswa gitu dia. Jadi kita bisa fokus di butir ini wawancara sama guru, oh butir ini wawancara sama kepala sekolah, oh ini gitu dia. Udah saya tandai warna-warnanya. Jadi untuk wawancara poin yang diambil kan gini. Nah, bahwa guru dan murid ceritakan bahwa terjadi proses singkat-singkat aja Bu, kalau enggak nanti menyiksa diri sendiri kita. Ya, sampai malam ya Pak. Oh iya, nanti membuat laporannya loh. Makanya simpel-simpel aja deh nih. Nah, Pak itu yang di kolom tadi yang halaman pertama yang Bapak buka yang biru-biru tadi, ada yang dokumen wajib, terus form. Terakhirnya di belakangnya itu ada cetak, itu apa maksudnya Pak? Oh itu buka prapi itu di apa di Sispena itu Bu Ita. Itu Sispena nanti ya. Itu nanti setelah selesai 3.2-nya kita upload di situ dulu Bu.
Oke, Pak. Ya, yang penting ini dulu kita pahamkan udah oke nih kira-kira. Jadi demikianlah seterusnya. Ya kan? Ya ini udah pelaksanaannya. Ini udah visitasi ini. Jadi kita tahu kalau wawancara di butir 1, indikator 1 cukup sama guru dan murid. Nah, di butir 1, indikator 2 hanya guru aja. Kan gitu. Makanya nanti kan ada, kalaupun kita mau berbagi, mau sendiri atau berbagi, jangan lupa kita tanya sama murid yang nggak ada menu dia. Minta pisang, Pi. Ya kan, misalnya kan ini kan logikanya ya kan ibu-ibu, memberi perhatian kepada murid yang memerlukan dukungan khusus ya. Ini hanya wawancara sama guru, gitu. Gitu dia. Jadi ini rangkuman ini diambil dari tabel tadi, tabel acuan indikator itu. Jadi ada yang wawancaranya sama guru, ada yang guru dan murid, ada guru, kepala sekolah, orang tua ada juga, ada murid, orang tua, kepala sekolah, gitu-gitulah. Jadi beda-beda dia. Tergantung butir mana, gitu kan? Itu kan ini tapi pada saat visitasi ya. Jadi nanti tinggal ini aja dia edit mana yang ada, mana yang nggak ada, gitu aja dia menurut saya. Oke, nah kita lanjut ke yang ditanyakan Bu Asrita tadi. Itu adanya di Sisbena. Nah ini kan tadi deskripsi ya. Nah inilah contoh nomor 1. Sekolah kami melaksanakan bimbingan. Ini kan nggak ada masalah interaksi setara, kan nggak nyambung sini. Jadi ini nggak bisa kita ambil, ya kan? Nggak bisa kita ambil yang ini dari kata-kata dia ini. Maka mungkin nanti dari RPP gurunya yang kita periksa apakah ada harusnya. Nah, jadi ya Pak, kalaulah seandainya tidak diisi orang asesinya lah deskripsinya, ya kan, yang tadi itu kami sudah melakukan bla 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 gitu kan, itu kayak mana Pak? Kita suruh mereka isi atau kita buat apa namanya tidak sesuai atau kalau saya senang itu udah gampang udah data tidak ada tidak ada gitu aja. Ini kan dari DKA dokumen dan dokumentasi yang diupload belum ditemukan bukti, ada tuh saya bikin di situ contoh 3 di tuh. Terus Pak kalau seandainya kan Pak dan data tidak sesuai itu kan kita masih melihat di dalam Sisbena. Nanti pas saat kita visitasi, apakah perlu kita minta data itu? Oh iyalah Bu, iyalah. Jadi yang di sebelah kanan tadi di format 3.2 itu, sebenarnya itu kan sudah sama dengan acuan tabel tadi. Ketermuannya tadi itu kan ada dari wawancara, dari operasi, dari telah dokumen, kan gitu ya. Jadi kan mungkin mereka belum upload di dalam Sisbena ini pravisitasi, tapi mereka punya sebenarnya. Ya udah, jadi ya terpenuhi dari segi dokumen, dari segi wawancara nanti gimana, nah dari segi apa gitu deh. Kan makanya triangulasi ya. Minimal 2 dia Bu. Makanya di kepolisian minimal 2 alat bukti, gitu kan? Baru terpenuhi. Ada di dokumen, tapi ditanya sama anaknya nggak tahu, ditanya sama gurunya nggak tahu, ya berarti kan hanya dokumennya itu kan bisa aja dibuat-buat. Itu ini idealnya ya, idealnya itu. Atau dari wawancara, udah pernah melaksanakan interaksi yang setara, ya kan? Sama guru, udah apa katanya kan? Tanya sama anaknya. Kayak mana kalian kalau menanya berani apa enggak? Aku tapi Pak, kata anak muridnya. Tengok di dokumen tak ada. Berarti kan enggak terpenuhi.
Gitu. Jadi kan dia bisa dari observasi, bisa dari wawancara. Jadi wawancara sama observasi, oke, nyambung, udah terpenuhi. Ada pula lagi dokumennya, tambah lengkap. Gitu. Kalau hanya wawancara saja, semua ditanya ya guru itu ya semuanya ada semua. Ada ya, Pak. Adalah betul itu Pak. Iya. Pak Rusli, ada yang mau saya tanyakan terkait pravisitasi yang di surat awal. Itu kan berarti asesor A dan asesor B akan mengunggah dokumen yang sama. Maksudnya memeriksa kegiatan tadi yang Bapak buka, pas dibuka tadi acuannya misalnya KSP, ternyata yang diunggah RKAS, ya kan? Itu saat kita buka itu nanti kita akan komunikasi boleh diperbaiki nggak sama sekolah? Ya, perbaikilah. Nah, oke, kita kasih kesempatan. Nah, dokumen itu Pak yang diunggah itu berarti antara kita berdua dikirimi dengan dokumen yang sama. Kita buat WA group gitu lah ya Pak. Ngirimnya atau gimana teknisnya? Ya, kan gini, kadang kan waktu 2 hari ini ternyata nggak sempat juga loh. Makanya kan waktu yang tahap 1 kami, ini yang atas ini kan, hanya 2 sekolah kan. Ya udah, karena kami satu kampung, ya kan. Udahlah, aku sekolah yang ini ya, bapak sekolah yang ini, nanti kita tukar-tukaran. Oh, gitu. Ya udah. Kita bagi job Ganti nama ya udah. 3.2 ya, 3.2 ya. Iya. Tapi kan pasangannya sekarang kan kebanyakan dari PAUD dan SM. Tentunya mereka menganggap alhamdulillah ini selangkah lebih maju, ada Bapak mau berbagi ilmu dengan kami, jadi kami nggak klik lah ya kan, nggak ini kali kan. Agak sedikit ya. Ya, ini kan sekarang kita dapat 3 ya. Iya. 3. Ya kalau asesor 2 1 aja lah, misalnya begitu. Nanti 2-nya dibuat sama yang asesor 1, kan bisa juga sepakat begitu. Tapi kan harus sepakat lah ya kan. Jadi dibuatnya 2, kita buat 1, nanti yang 1 kita punya kasih sama dia, 2 dia punya kasih sama kita, baru ganti nama. Gitu pun Aci juga ya kayak gitu. Oh. Karena kan kalau nengok dari surat tugas itu besok kan terakhir jam 24. Iya, Pak, besok. Itu biasanya ada telang sampai Sabtu lah ya Pak. Sebelum kita visitasi seperti Nanti kita di bel-bel mulai besok Jumat, sama kayak Pak Tony. Kalau dia siapa ya Ibu Dokelina, masih ada lagi sekian orang yang belum, gitu ya. Nah, semangat kita yuk, katakan itu Pak Tony. Iya itu jadi kan memang Kamis kan, di surat tugas itu kan Kamis, Rabu Kamis, hari ini dan besok. Karena kita kan masih baru belajar lagi, baru mendalami. Jadi Belum di mapping pun baru sulit tadi masuk Pak. takutnya kan untuk bikin 3, mengerjakan 3 itu 3.2 itu 59 indikator kali 3 sekolah. Oh iya. Lumayan juga ya. lah. Duduk aja lah, wah nggak masalah. Nyuci. Ini saya buka siswanya belum ada nama lembaganya. Lah, lebih mapping. Gitu dia. Jadi bisa aja sepakat begitu. Pak, mau nanya, berarti pravisitasi ini kan kita download lah yang apa kan, yang 3.2 ini kan. Kita download, kita isilah sesuai dengan apa yang dikirim mereka dari Sispena. Terus nanti itu kita unggah, apa ini Pak? Oh ya, oke Bu. Dicetak. Ya, oke. Jadi kan ini tadi kan, ini kan tadi udah dibuka ya. Ini dua, yang 6. Dokumen. Ini tadi deskripsi yang kata-kata dia, oke? Ini format 3.2 ini kan. Nah, kalau ini kita klik, muncul kan gini kan? Ya, oh iya. Iya. Oke. Jadilah file, pilih file dari laptop kita. Pilih file dari laptop kita yang sudah berisi format 3.2 itu. Yang udah kita isi itu ya Pak? Iya, yang tadi di PDF kan. Gitu iya betul. Oke Pak. Jadi di PDF kan lah, pilihlah nanti dia format 3.2 yang PDF, baru di oke kan.
Ya. kirim. Nah begitu Oke. dikirim, ya kan Bu, begitu Ya. dikirim sudah siap. Kalau saya belum siap lah pula. Muncullah warna ini hijau Bu. Nampak nih kan? Oh, Ini, itulah Bu. dia. Ya, ini kan masih mulus nih, ini kan masih kosong nih. Ya. Nggak ada checklist ini hijau. Ya nanti begitu sudah kita kirim, muncul hijaunya sini centang ini. Gini. Iya, iya, Oke. iya. Dah. Nah baru kemudian kita bukalah form yang ini kan Bu. Nah Ya. form ini, nah di sini kan ya aja di sini nih yang mana Iya. Itu apa itu Pak? ada ya. Hah? Itu apa itu? Ya Bu. Itu udah kayaknya given aja itu. Padahal kita belum centang ya kan di Iya. tadi yang di dokumen wajib tadi. Tapi dia di sini udah bawaan ini. Udah oke kan aja itu. Nah, jadi ini yang perlu kesepakatan waktu. Ini kan satu sekolah nih ya. Ini kan madrasah aliyah nih. Saya punya nih ya. Saya belum konsultasi sama Pak Iwan, pasangan asesor saya. Ya. Tanggal berapa 2 hari main di sini. Nah ini kan itu tadi kan Pak Fahri sudah kasih rentang mainnya, kita kan tanggal 7 sampai 12 gitu kan Bu. 12. Iya. Ya berarti kan satu sekolah 7 sampai 8 satu sekolah, 9 sampai 10 satu sekolah, 11 sampai 12 satu sekolah, kan begitu kan? Iya ya Pak. Ya 3 kali 2 hari gitulah. Jadi yang mana tanggal 78, yang mana tanggal 9-10, yang mana 11-12. Ini sepakat sama asesor. Asesornya. Ya, pasangan kita. Nah, Iya. kemudian ini udah tanda tangan digital jelek ini memang ini yang lama-lama punya nih. Saya memang kita kan ada neken dia otomatis ini Bu. Iya Pak, tersimpan deh ya. Ya, tersimpan. Jadi nanti kalau udah oke nih tanggalnya, ini sudah Pak, ini kita simpan ini, simpan otomatis kan keluar selesai itu jadi hasil penilaian ini ya kan Bu. Nah inilah nanti yang kita unduh cetak di sini cetak cetak ini kan. Yang dicetak-cetak tadi. Oh iya Pak. Nanti kita simpan hasil cetaknya dalam bentuk PDF ini ya kan. Ditandatangani Ini sama udah- kepala sekolah. Udah diteken, nanti di bawah kan ada tekenan, ada tanggal nih. Nah tanggal ini Pak, tanggal ya. penting nih. Di sekolah ini simpan, baru nanti akan ada dari apa? Nah ini isinya ya. Nah ini DKA dia, ini DKA-nya kan, deskripsi kinerja asesi. Nah ini dokumen unggahan. Nah, ini kan karena belum dicentang, nggak muncul riayanya nih ya. Baru tanggal kapan mau divisitasi ini akan muncul sini khusus untuk sekolah yang ini, sekolah pertama, sekolah kedua dan ketiga, ya gitulah 2 hari. Otomatis tanggal kita udah muncul di situ. Gitu dia. Jadi ini nanti PDF-nya diunggah ke Google Drive, akan dikasih orang Ban nanti itu Bu. Oh ini di drive ya. Ya, sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikan penilaian pravisitasi. Gitu dia. Iya Pak, ya Pak. Oke Pak, oke ngerti. Baru Pak kalau yang di 3.2 ini yang kita isi sampai C aja kan, yang di C aja kan Pak. D kan untuk visitasi nih itu kan. Yang mana tadi Bu? Balik lagi yang ke 3.2, lembarannya yang kita isi yang C aja kan Pak, yang kolom C. Oh, lengkap lah Bu. Tapi yang Lengkap D aja kayak itu aja Bu. data yang perlu dikumpulkan saat visitasi di kolom D itu Pak. Iya, kolom D Iya, yang itu 3.2 ini. Ini kan udah given. Model apa yang mau kita lakukan? Ini kan udah sesuai dengan yang dari apa tadi Bu? Yang dari tabel acuan itu ini. Kolom D itu. Oke Pak. Iya. Oke Jadi Pak, oke makasih. biar jangan, makanya kalau awal kami dulu memang kan pertama mengetik ini aja panjang kolom D ini. D ini kan tinggal copy paste dari acuan itu Bu. Oh. Yang tadi yang tabel dari panduan. Iya Pak, ya Pak, Ya kan, ingat ya teman ya, kalau Ibu tandain itu di panduan yang tabel acuan ini
Kata-katanya kan sama itu, cuma disimpelkan lah, ya kan, sedang proses ya. Ke tabel acuan tadi, tabel acuan itu kan datangnya dari panduan. Nah ini kan Bu, ini kan? Iya Pak. Nah, kan gini, ini kan dari panduan nih tadi, nomor 1, menciptakan interaksi. Bagaimana membuktikannya? Melalui wawancara dengan minimal 3 guru. Ini kan kata-kata ini ada di kolom D, Bu. Iya kan? Inilah dia di kolom D ini, di format 3.2 itu. Iya. Ya kan, Bu? Berarti gini Pak, berarti gini, kan di sini kan melalui wawancara, gitu ya kan, dengan minimal 3 bulan ini kan panduan ya kan. Apakah kita buatnya begini, maksudnya biar nggak sama kali gitu ya, bukan biar nggak copy paste kali. Telah dilakukan wawancara kepada 3 orang murid, gitu boleh? Oh, itu kan kita akan. Kolom D itu, format D itu kan yang akan. Oh, iya. Ya, yang akan. Jadi boleh gini, akan dilakukan wawancara dengan dilakukan wawancara. Untuk memperoleh informasi bahwa murid gitu. Iya, wawancaranya nanti dilakukan setelah visitasi gitu ya kan Pak? Iya, jadi nanti isian di format setelah visitasi namanya format 4.3. Ya, kita nampak ya di sini coba ya Bu ya. Kita lihat di 4.3 itu kan di visitasi. Nah, dibuka di visitasi dia. Nanti di visitasi nampak itu. Iya Pak. Oke. Pada saat ini kan nampak ini Bu ya. Ini kan pra ya. Nah, visitasi kan ini. Nah, ini kita klik visitasi. Nah, ini kan ada format 4.3 nih. Iya Pak, lagi buka memang nampak. Oh. Inilah nanti yang akan kita isi. Nah, ini dokumen wajib serupa 4.3 ini kan. Nah, 4.3 itu isinya yang tadi ada wawancara, ada apa? Ada dokumen, ada observasi. Tergantung butirnya lah. Berdasarkan acuan tabel tadi gitu. Acuan dari 3.2 juga ya kan Pak? Iya, dari 3.2 juga. Ini kan dokumen wajib balik lagi. Kita tuangkan ke dokumen wajib itu balik lagi. Ini kan balik lagi yang ini dokumen wajib. Terus 4.3 ini kita unggah. Jadi kita kerjakanlah ini setelah visitasi ya kamu. Isinya dengan mengacu ke 3.2 tadi. 3.2 itu mengacu ke tabel. Tabel itu dari panduan. Gitu tuh, Bu. Dari pedoman tadi ya kan Pak? Pedoman tadi, iya. Benar. Nah, penilaian individu pun nanti begitu juga, serupa. Bagaimana, ini dia berputir. Jadi di putir 1, misalnya kan, ini kan Bu. Ini kan dukungan sosial tadi ya. Pendidik nomor 1, interaksi setara. Apakah terpenuhi indikatornya? Iya. Apa alasannya? Dari hasil wawancara, dari hasil apa? Itu nanti ada yang lalu aja saya kasih juga contohnya nanti. Baru buktinya, ini yang buktinya tadi Bu. Apakah ada screenshot di Google Drive aja nih? Kalau saya pakai Google Drive aja nih. Pak, Bapak ada nggak mal tentang catatan butir ini, ya kan? Misalnya, kalaupun misalnya ada, bisa kita inikan. Kalau nggak ada, ketawa lu Sri, dia gue tonjok lu. Jadi kami biar bagi share gitu kan Pak. Jadi nggak pala-pala lama kali ngarang tulisannya gitu. Baik, kan udah saya bagi. Tadi kan udah saya bagi Bu cerita. Tapi 3.2 ya. Tapi dibagi Bapak itu tadi kami yang belum dapat Bu Ita. Iya. Sama Bu Sri baru 3. Tukar kartu keluarga. Karena ada yang komponen yang 3 biji. Ya, yang 3 biji. Yang iya dari situ lah dia acuannya Bu Asrita.
Oh, Nah, ya. Kita Itulah dibolak-balik. ya maksud saya tak ada di Word Bapak simpan. Ya ini kan Word. Yang saya kirim Word ya, bukan PDF. Ya, enggak, ini. bukan jangan di kolom itu. Ada di Word. Kita Maka ini kan? iya. Kan ini dia. Jadi ini nanti akan masuk ke 4.3 dan masuk ke penilaian, gitu. Ini kan bagaimana membuktikan ini yang 100 nih, artinya yang sempurna ya. Semua ini kan yang udah ada semua gitu. Nanti dia mungkin tak ada RPP, ya udah dihapus RPP-nya. Iya, pokoknya tinggal menyesuaikan lah ya kan Pak, yang terdapat Iya, di lembaga. aja. Iya. Kan gini. Nah, kalau 4.3 formatnya itu kan ya konsisten ya, tetap aja 1.1 kita cek. 4.3 ini udah terlihat 4.3 deh, belum? Belum terlihat ya? Belum Pak, masih Mana ini? satu. Oke, coba kita Ini komponen 1 gini, Pak. masih ya. Apa ya, Mas? Mas, ngapain dia baju? Purnama enggak buat 4.3. Purnama enggak buat nasi goreng ada telur. Tadi 4.3 itu pun isinya begitu juga. Dari wawancara, dari dokumen. Nah ini ya, udah terlihat ya, Bu Ibu? Udah Pak. Udah, Pak. 4.3 ini kan? Ini 4.3. Nah, isinya kan ini indikator, rekap dokumen, rekap wawancara. Jadi, nah, misalnya gini, dari dokumen, ada video kegiatan pembelajaran dengan interaksi yang setara dan saling menghargai antara guru dan murid. Baru dari wawancara, guru dan murid menceritakan dengan lancar. Ini ada tambahan dengan lancar ini kan dari panduan. Karena kalau orang yang bohong, dia kan nggak lancar bicaranya. Makanya ini jadi kata kunci juga dengan lancar, bahwa terjadi proses pembelajaran yang saling menghargai. Baru dari observasi terlihat dalam interaksi setara. Gini isian di format 4.3. Jadi kalau nanti dia terpenuhi ini, ya seperti inilah semua begitu. Tapi kalau nanti ada yang nggak terpenuhi, ya dibuang aja yang mana nggak ada. Oke Pak. Oke, baru akhirnya nanti kita yang menyimpulkan apakah indikator itu terpenuhi atau tidak. Misalnya wawancaranya ada, dia bilang, tapi dia observasi tak ada. Nah, itulah nanti butuh triangulasi dan professional adjustment itu, gitu. Dan bisa saja asesor 1 bilang nggak ada, asesor 2 bilang ada. Nah nanti kesepakatan lagi, itulah penilaian kelompok kan gitu, biasa kan Bu? Gitu. Jadi kan masing-masing asesor kan membuat 1 dan 2, format 4.3. Nanti di penilaian individu masing-masing. Iya, Bu. Baru nanti penilaian kelompok. Penilaian. Itu serupa. Partisipasi di asesor 1 ada kelompoknya. Oh iya. Tanya, ya kan Pak? Ya, Bu. Penilaian kelompok itu ada di mana Pak? Di asesor 1. Pra dan visit ya kan? Asesor 1, saya belum pernah jadi asesor 1. Jadi Ada di asesor 1 berarti ya kan Pak? iya, ada di asesor 1. Tadinya kan ini saya masuk 1, rupanya datang tadi di telepon, makanya kan ada revisi itu kan. Kan revisi barusan yang dari Bu Sekretaris. Termasuk saya, tadi saya asesor 1 jadi asesor 2 karena ada perhalangan dari Deli Serdang. Seharusnya saya di Batubara jadi di Deli Serdang. Memang dikonfirmasi sama saya. Oh iyalah, cocok lah. Saya pun nggak capek kali jadi asesor 1 itu. Bukan ini Pak. Saya kan udah komunikasi tuh sama asesor A. Ya kan. Bapak itu bilang gini, Bu, nanti kita berbagi tugas ya. Ibu juga bisa ngerjakan tugas kelompok gitu. Kalau nggak saya capek kali lah Bu, nggak siap nanti gitu. Aduh,
Kalau kayak gini Iya. ceritanya, mabuk lah saya juga. Saya nggak ngerti. Masalahnya di dalam Sispena Asesor 2 nggak ada menu penilaian kelompok. Berarti saya harus masuk ke apa dia kan? Kamarnya Masuk lah. ke Nia dia Ya, kan? silakan lah. Silakan kalau itu memang mau sepakat begitu, bisa aja Awas, Bu. hati-hati Enggak, Bu As, maksudnya jangan masuk biar kamar ada orang. kata-kata saya untuk menolaknya. Ya, kan begini. Cari Dari alas. satu sisi kan Masuk kita kamar orang. mungkin kepengen juga menengok bagaimana penilaian kelompok. Ya, dan dia pun juga berharap untuk membantu, yang gitu ya. Karena kan 3 Bagus sekolah juga, itu, Bagus juga Ya. nih itu maksud Bu Ita, kan belajar juga Bu Ita. Enggak, Iya. enggak bagus sih. Mas saya mengurangi bebannya. Mabuk. Iya, nggak apa-apa lah mengurangi beban orang. Ya tambah gemuk Bu As, tambahin setelah beban. itu kan ada lagi Bu. Kalau di PAUD kita ada PHA ya, Bu Sri. Hah? Ya. Ada PHA. Nah, Iya, nanti iya, ada kita penelitian. juga ada rekomendasi, saran. Oh iya Pak. Iya, dan itu ada di asesor 1. Jadi di asesor 2, tugasnya selesai hanya penilaian individu udah. Cair. Oh mantap. makanya saya ya udah cocok lah saya asesor 2 saya. Gitu karena Terus kalau nanti asesor A, honornya lebih asesor besar. 1A itu dia punya penilaian kelompok. Oke, baru dia buat catatan PHA apanya? Apa? Kalau di sini catatan dan rekomendasi, saran. Dia merangkum 3 komponen itu, Bu. Jadi dari 3 komponen itu, komponen 1 kan tadi masalah kinerja guru, kinerja pendidik. Komponen 2 kan masalah kinerja kepala sekolah, nomor 5 sampai nomor 9. Baru yang komponen 3 iklim. Iklim Belajar. itu kan mulai dari nomor 10 sampai 14. Jadi itu dirangkum sama di poin mana dia yang kurang, lalu sarannya apa, gitu, di butir mana itu. Ya merangkai kata-kata itu ya satu sekolah kalau 3 jam 4 jam habis juga lah mikirkannya. Baiklah Mak. Itulah tadi diminta Bu As Pak. Maksudnya kan Bu As tadi minta kira-kira ada nggak woodnya sebagai panduan? Ya kan Bu As? Payah juga lah Bu Sri, lain sekolah lain temuannya. Iya, ya. Enggak, Nanti kan bisa kan kita bisa ganti-ganti. dirubah-rubah. Iya. Ya, Iya. biasa kita merubah-rubah. Kita kan pandai menginovasi. Bukan monoko-noko. Itu kan Pak. Jadi Ya, Bu. kalau misalnya kayak seperti yang saya katakan tadi lah, teman saya visit itu atau teman saya yang akan pravisitasi itu bilang, Bu nanti saya bantu ya untuk buat nilai kelompok gitu. Seperti yang kakak bapak bilang tidak ada apa namanya link ya atau Catatan. tugas di asesor 2 untuk buat catatan. Berarti saya harus masuklah makanya dia ya. opininya dia. Iya, iyalah. Gitulah. Agak beda sama di PAUD kan. Waktu di PAUD saya sama Bu Sri, saya gratil, saya petik-petik nomor 1 udah mau kerjain langsung aja lah gitu. Bu Sri suka itu Pak yang gratis. Iya, satu sekolah saya. Ya udahlah, saya belum pengen tahu kan macam mana kayak mana cara membuat itu. Tapi merumuskan kata-katanya, PHA-nya, aduh peninggal kirim lagi lah Bu Sri, dikirimkan Bu Sri. Makanya kan itu. Terus Kita alasan agak kliknya Pak Rusli kemarin. Walah Pak Bapak nambah kerja.